Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 1186 sampai bab 1190. Ketika Wang Dongsui mendengar ini, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tuan muda benar, situasi ayah seperti ini, semakin buruk setiap hari, dan tidak ada harapan sama sekali. Hanya hikmahnya adalah sumber ginjal yang ditemukan Walter di Amerika. Namun, kondisi yang diusulkan Walter hanyalah penghinaan besar terhadap kepribadian dan karakter saya. Namun, jika saya tidak mau menerimanya kondisinya, saya harus bersiap menghadapi kematian ayah saya kapan saja. Memikirkan hal ini, mata Wang Dongsui menjadi masam, dan air mata keluar dari matanya dalam sekejap, menetes tak terkendali ke tanah, di atas beton yang dingin lantai. Setelah itu, emosi negatif yang dikumpulkan Wang Dongsui selama beberapa hari meledak dalam sekejap, dan dia berjongkok di tanah perlahan, menangis dengan kepala di pelukan. Yechen melihat Wang Dongsui, yang selalu kuat, memegangi kepalanya dan menangis dalam diam saat ini. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan di dalam hatinya. Berpikir dalam hati, dia pasti telah mencapai titik di mana dia tidak punya tempat untuk pergi, dan emosinya runtuh seperti ini. Memikirkan hal ini, dia berjongkok di depan Wang Dongsui, menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata dengan serius, "Dongsui, tidak masalah jika kamu tidak dapat menemukan ginjal sumber. Aku punya cara yang lebih baik untuk menyelamatkan ayahmu daripada mencari sumber ginjal. Sumber ginjal juga bisa menyelamatkan lelaki tua itu dari rasa sakit karena ditusuk di meja operasi." Mendengar ini, Wang Dongsui tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, menatap Yechen dengan wajah penuh ketakutan, dan berkata sambil terisak, "Tuan, apakah yang Anda katakan itu benar?" "Tentu saja itu benar." Yechen mengangguk, menggeliat mengulurkan tangannya dan membuka pintu penumpang, dan berkata kepada Wang Dongsui, "Masuk ke dalam mobil, pergi ke rumah sakit dulu. Setelah tubuhmu sembuh, kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu siapa yang meracuni ayahmu." Ketika Wang Dongsui sadar kembali, Yechen telah membuka pintu penumpang, dan dengan lembut mendorong punggungnya, mendorongnya ke pintu. Wang Dongsui mengingat apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu, dan bertanya dengan tidak percaya di wajahnya, "Tuan, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan ayahku?" Yechen mengangguk dan menatap dengan mata merah. Dia berkata dengan serius, "Karena saya mengatakannya, itu pasti akan berhasil." Wang Dongsui berkata tanpa sadar, Tetapi dokter mengatakan bahwa gagal ginjal tidak dapat diubah." Yechen berkata-kata demi kata, "Dokter bisa, aku tidak membalikkannya. Tapi bukan berarti aku, Yechen, tidak bisa." Mengatakan ini, Yechen mengeluarkan ramuan yang telah dia siapkan untuk Wang Dongsui dari sakunya. Dia membuka mulut dan berkata, "Obat ini awalnya disiapkan untukmu. Kamu meminumnya dan membawanya untuk ayahmu ketika kamu sampai di rumah sakit untuk memastikan bahwa obatnya akan sembuh." Wang Dongsui tertegun, Tuan muda, Anda mengatakan bahwa ini obat dipersiapkan untukku sejak awal, apakah kamu sudah tahu tentang ayahku?" Yechen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Alasan mengapa saya mengatur makan malam hari ini terutama untuk berterima kasih kepada semua orang selama Tahun Baru Imlek. Pergi ke rumah saya untuk memberi ucapan selamat Tahun Baru membutuhkan banyak biaya. Jadi saya siapkan untuk Anda masing-masing pil Sang Sui Jiuxin yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Walaupun obat ini tidak seefektif pil Huichun, namun tetap cukup untuk mengobati penyakit Anda. Penyakit ayah sudah hilang." Mendengar ini, Wang Dongsui merasa seperti jatuh ke dalam mimpi. Dia tanpa sadar bertanya, "Tuan muda, bisakah obat ini benar-benar menyembuhkan ayahku?" Yechen berkata,
Kamu akan tahu apakah itu bisa disembuhkan. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di rumah sakit. Masuklah mobil, ayo pergi. Meskipun Wang Dongsue tidak 100% yakin apakah ramuan Ye Chen dapat menyembuhkan ayahnya, tetapi dia sangat bersemangat saat ini. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan di bawah desakan Ye Chen, masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Ye Chen menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit rakyat Jinling dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Walter, yang berada di Hotel Internasional Jinling, menerima telepon dari bawahannya. Begitu pihak lain muncul, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, saya mendengar dari orang dalam polisi Jinling bahwa polisi telah menemukan sebuah buku berisi merkuri diklorida dari rumah Wang Dongsue. Sekarang satuan tugas telah dibentuk untuk melacak identitas buku itu. Kami mendapat petunjuk." "Apa?" Walter berseru, dan berseru, "Bagaimana polisi Jinling bisa begitu cepat?" Pihak lain berkata, "Kami tidak menyangka mereka efisiensinya menjadi sangat tinggi. Terletak di pusat kota, lebih dekat ke rumah sakit rakyat Jinling daripada area villa Wang Dongsue." Jadi, ketika Walter masuk ke Rolls-Royce dan berangkat ke rumah sakit, Ye Chen dan Wang Dongsue baru saja menempuh setengah perjalanan. Dan ketika Ye Chen memarkir mobil dan masuk ke gedung departemen rawat inap rumah sakit rakyat bersama Wang Dongsue, mobil Walter mengikutinya ke tempat parkir. Wang Dongsue bersemangat dan gugup, dia tanpa sadar berubah menjadi pelari sebelum mengambil 2 langkah. Jadi Ye Chen juga mempercepat, berlari bersamanya ke pintu bangsal. Mendorong pintu hingga terbuka, ibu Wang Dongsue, Sun Yufang, sedang beristirahat di depan ranjang rumah sakit. Meskipun Sun Yufang baru berusia 50-an, dia sangat lelah saat ini. Kondisi mentalnya tidak berbeda dengan seorang wanita tua berusia 60-an atau 70-an. Mendengar suara 2 orang memasuki pintu, Sun Yufang mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah putrinya Wang Dongsue dan seorang pria yang tidak dikenalnya. Jadi dia bertanya dengan heran, "Dongsue, siapa ini?" Wang Dongsue tanpa sadar ingin mengatakan bahwa Ye Chen adalah bosnya. Tetapi Ye Chen yang memimpin saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Bibi, nama saya Ye Chen, dan saya teman Dongsue." Sun Yufang mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan sopan, "Oh, Tuan Ye, halo." Melihat Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai ketua grup Emgran, Wang Dongsue buru-buru berkata kepada ibunya, "Bu, Ye Chen memiliki obat ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Ayah terselamatkan kali ini." Suara begitu dia mendarat, pintu bangsal dibuka. Saat Walter masuk, dia mencibir dan berkata, "Pesulap mana yang mengatakan bahwa dia memiliki obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit? Dia menipu uang dan menipunya ke rumah sakit biasa. Betapa beraninya dia." Melihat Walter masuk, wajah Wang Dongsue langsung menjadi sangat jelek. Dia memelototi Walter, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak diterima di sini, silakan keluar." Walter tersenyum penuh minat, dan berkata, "Dongsue, mengapa amarahmu melonjak di malam hari?" Kata setelah itu, dia berjalan ke arah Wang Dongsue, tersenyum menghina, dan berkata, "Haha, Dongsue, alasan mengapa kamu memalingkan wajahmu begitu cepat sekarang adalah karena kamu mendapatkan Tuhan yang dapat menyembuhkan semua penyakit yang sering dikatakan oleh tongkat dewa Tiongkokmu. Obat di Amerika Serikat, seringkali ada beberapa tongkat ajaib Tiongkok yang menipu uang di Chinatown. Tetapi selama mereka ditangkap oleh polisi federal, mereka semua akan dikirim ke penjara tanpa kecuali. Saya tidak tahu apakah hukum Tiongkok Anda peduli tentang itu." Kata pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen. Melihat Ye Chen dari atas ke bawah sejenak, dan bertanya pada Wang Dongsue sambil tersenyum, "Apakah orang ini tongkat ajaib? Sepertinya dia lebih muda dari kebanyakan tongkat ajaib." Ye Chen melihat penampilan arogan Walter, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Walter.
dan dia tidak mengetahui hubungan dan keterikatan antara Wang Dongsue dan Walter. Bahkan ayah Wang Dongsue sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Dia baru saja mendengarnya belum lama ini, jadi dia sedikit bingung dengan kemunculan tiba-tiba Walter di hadapannya. Tidak yakin dari mana asal-muasal orang asing berambut pirang ini. Ketika Wang Dongsue mendengar bahwa Walter menyebut Ye Chen sebagai tongkat ajaib, dia langsung memarahi dengan marah, "Walter, jangan bicara omong kosong di sini, ini Tuan Ye Chen, yang diketahui semua orang di Jinling, bukan yang disebut tongkat ajaib di mulutmu." Walter mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan nada menghina, "Bukankah kalian para dewa Tiongkok suka menyebut diri mereka Master? Master Qigong? Master Metafisika? Master Feng Shui? Master di mana-mana? Menurutku, mereka semua pembohong sialan." Ye Chen merasa sedikit kesal saat ini. Jadi dia berkata, saya menyarankan Anda untuk bersikap hormat sebelum berbicara. Ini Huaxia, bukan Amerika Serikat. Walter memandang Ye Chen dan berkata dengan nada menghina, "Wah, aku tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu. Aku datang ke sini untuk berbicara dengan Dongsue tentang urusan ayahnya. Orang yang tidak ada hubungannya dengan itu harus pergi begitu saja. Sesegera mungkin, Ye Chen." Mencibir, nada suaramu besar. Apa yang membuatmu percaya diri untuk berbicara omong kosong di sini? Walter dengan sinis berkata dengan wajah angkuh, "Namaku Walter Hogwit. Kamu bajingan. Kamu pernah mendengar tentang keluarga Hogwit Amerika yang terkenal?" Ye Chen tersenyum ringan, "Maaf, saya belum pernah mendengar tentang keluarga Wit yang Anda bicarakan." Walter berkata dengan dingin, "Biar ku beritahu, keluarga Qi adalah seorang pengembang real estate besar ternama di Amerika Serikat. Bisnisnya tidak hanya tersebar di seluruh Amerika Serikat, tetapi juga memiliki industri besar di Kanada, Inggris, Jerman, dan Perancis. Kami bahkan memiliki rumah di Manhattan, New York, tempat keluarga Hogwit bernama Gedung." Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Anda memiliki sebuah gedung di Manhattan, New York, dan Anda berani datang ke Huaxia untuk berpura-pura menjadi agresif. Apakah Anda membawa gedung itu di belakangmu?" Faktanya, Walter masih memiliki banyak tuntutan bisnis pada Wang Dongsue, dan bahkan ingin dia membantunya mengosongkan Emgrand Group. Hanya saja Walter tidak mengatakan ini di depan Ye Chen. Namun, meskipun Walter memiliki beberapa keberatan, hal itu tetap membuat Ye Chen sangat marah. Dia meraih kerah Walter dan menamparnya dengan tangan yang lain. Tamparan ini, hal itu membuat Walter pusing. Tidak hanya separuh wajahnya yang bengkak, namun sudut mulut dan lubang hidungnya mulai mengeluarkan darah terus-menerus. Tepat ketika dia sangat pusing sehingga dia hampir tidak bisa berdiri, Ye Chen berkata dengan dingin, "Ingat, kamu tidak bisa menghina wanita manapun dengan santai." Dia menutupi sisi wajahnya dengan kesakitan, dan mengutuk dengan marah, "Bajingan, beraninya kamu pukul aku. Aku sudah tumbuh besar, tidak ada yang berani menyentuh jariku. Kamu bajingan, beraninya kamu memukul wajahku." Ye Chen mencibir, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Menamparkan wajahnya, melihat kedua sisi wajahnya bengkak secara simetris, tampak seperti kepala babi, dia berkata dengan dingin, "Orang tuamu tidak pernah mengajarimu, dan kamu berada di wilayah orang lain. Apakah kamu ingin belajar menjadi pria dengan ekormu, di antara kedua kakimu?" Walter tertangkap, pemukulan itu sangat parah hingga hatinya sudah sangat marah. Di saat yang sama, dia merasa sangat menyesal. Dia merasa bahwa dia membawa pengawal bersamanya dalam perjalanan ini. Tetapi karena dia datang menemui Wang Dongsue, dia tidak membiarkan pengawal itu naik ke atas. Jika tidak, bagaimana dia bisa dipukuli oleh Ye Chen? Walter sendiri bertubuh tinggi dan kekar, dan sesekali melakukan latihan fitness. Kekuatan pukulannya jauh lebih kuat daripada orang dewasa biasa, dan pada saat ini, dia sangat marah sehingga tanpa sadar dia melambaikan tangannya untuk melawan.
Dia mengangkat tinjunya dan membanting hidung Ye Chen dengan keras. Dia selalu berbahaya, dan taktik yang direncanakan dalam pikirannya adalah menghancurkan tulang hidung Ye Chen dengan satu pukulan terlebih dahulu. Begitu batang hidung patah, rasa sakitnya akan sangat menyakitkan hingga Anda bahkan tidak bisa membuka mata, dan efektivitas tempur Anda akan turun dengan cepat. Segera setelah itu, aku bisa langsung menendang bagian vital di bawahnya, menghilangkan seluruh kekuatan bertarungnya. Jurus Walter merupakan salah satu trik yang paling merusak dalam pertarungan jalanan. Pertama-tama ia membenturkan keningnya ke pangkal hidung lawan, lalu memanfaatkan ketidaksiapannya untuk langsung menuju titik vital. Hal ini seringkali dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam sebuah pertarungan jalanan. Kerugian mutlak. Tetapi, Walter sama sekali tidak tahu kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki pria Oriental kurus di depannya yang tampaknya lembut dan kurus ini. Walter mengayunkan tinjunya dengan keras, berpikir bahwa dia bertekad untuk menang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika pukulan ini keluar, ketika Ye Chen hendak menghadap pintu, dia tiba-tiba dicengkeram oleh sebuah tangan yang besar. Tangan besar ini begitu kuat sehingga pukulan yang diayunkannya tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tinjunya ke depan 1 inci pun. Walter terkejut, dan buru-buru mencoba menarik kembali tinjunya. Tetapi di detik berikutnya, dia menyadari bahwa kekuatan lawannya begitu besar sehingga meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menjabat tangan besar tersebut. Rasanya seperti seekor semut ditekan di ujung jari oleh raksasa, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Dalam pandangan Walter, hal ini hampir melanggar akal sehat fisika. Menurut pendapatnya, biarpun pihak lain sangat kuat, aku tidak bisa melepaskan diri dari belenggu pihak lain sama sekali. Tapi jika aku menarik dengan seluruh kekuatanku, lengan pihak lain setidaknya harus ikut bergerak, bukan? Meski lawannya adalah juara dunia, juga tidak mungkin untuk memastikan bahwa lengan hampir tidak bergerak di bawah perjuangan yang penuh kekerasan. Baru pada saat inilah Walter menyadari bahwa dia telah menghadapi masalah yang sulit. Dengan skill aneh seperti itu, biarpun pengawal mengikutinya, itu akan sia-sia. Kemudian, dia segera memasang ekspresi yang sangat tersanjung, dan mengaku, Tuan Ye benar-benar minta maaf, saya baru di sini, saya tidak mengenal Gunung Tai, dan saya harap Anda tidak sebaik saya. Kamu Chen dengan kuat menggenggam tinjunya. Dia mencibir dan bertanya, kenapa, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu mengakuinya, ini yang kamu sebut perilaku keluarga Hogwarts. Walter tidak menyangka Ye Chen akan berani mempermalukannya, keluarga, dan dia tentu saja sangat marah. Namun, dia tahu betul bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Ye Chen terlalu besar. Pada saat ini, hanya dengan mengakui kepengecutan, kerugian dapat diminimalkan. Sedangkan untuk kehilangan muka, sebenarnya bukan masalah besar, yang terpenting adalah menunggu kesempatan mendapatkannya kembali ribuan kali. Memikirkan hal ini, dia segera berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, seperti yang Anda katakan, keluarga Hogwarts memang memiliki kekuatan di Amerika Serikat, tetapi ini adalah Huaxia dan Jinling, dan bukan giliran saya untuk bertindak liar di sini. Walter mengira dia bisa lolos begitu saja, tapi Ye Chen tiba-tiba ingin bertanya pada dirinya sendiri saat ini. Jadi, dia tertegun, berbalik dengan cepat, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Ye, apakah Anda punya perintah? Ye Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah penting, hanya untuk menanyakan sesuatu padamu. Walter menghela napas lega, dan buru-buru berkata, Tuan Ye, tanyakan saja. Ye Chen mengangguk sedikit, dan bertanya sambil tersenyum, mercurik di Chloride, tahukah Anda apa itu? Walter menggebrak di dalam hatinya, dan menjawab dengan pura-pura terkejut di wajahnya, tidak. Saya tidak tahu. Apa itu merkuri di klorida? Pada saat berbicara, jantung Walter tiba-tiba meledak, mengandalkan kualitas psikologisnya yang luar biasa.
dia menjaga ekspresinya agar tidak terlalu banyak berubah. Namun, Ye Chen masih menyadari kekakuan dan kepanikan yang tak terlihat di wajahnya. Hampir pada saat ini, Ye Chen menyimpulkan bahwa Walter pasti tidak dapat dipisahkan dari keracunan ayah Wang Dongsui. Oleh karena itu, ekspresi Ye Chen menjadi gelap pada saat ini. Dia meraih kerah Walter, dan dengan tegas berteriak, "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu mati lebih cepat." Walter menggelengkan kepalanya dengan polos dan berkata tanpa berpikir, "Tuan Ye. Apakah Anda melakukan kesalahan? Saya sama sekali tidak mengerti apa itu merkuri diklorida. Mengapa Anda menangkap saya lagi karena kejadian ini?" Wang Dongsui di samping juga terkejut. Ketika Ye Chen tiba-tiba bertanya kepada Walter apakah dia tahu apa itu merkuri diklorida, dia merasakan sedikit di dalam hatinya. Alasan kenapa dia kaget adalah karena dia tidak pernah menyangka ayahnya akan dibunuh oleh Walter. Karena dia selalu memiliki firasat bahwa Walter tiba-tiba muncul setelah ayahnya sakit parah dan mencoba memanfaatkan api tersebut, namun dia tidak memikirkannya. Walter sebenarnya adalah biang keladi penyakit serius ayahnya. Jadi pada saat itu, dia memandang Walter tanpa berkedip, berharap untuk melihat apakah dia berbohong. Namun kemampuan manajemen ekspresi Walter masih sangat kuat, sehingga Wang Dongsui benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal dari wajahnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia bahkan ragu apakah Ye Chen telah melakukan kesalahan. Namun, Ye Chen sama sekali tidak tertipu oleh ekspresi polos Walter. Dia menatap mata Walter, dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, maka apa yang menantimu selanjutnya mungkin adalah neraka lantai 18 yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya." Walter menelan ludah, menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya tidak belajar kimia. Saya tidak mengerti apa itu merkuri diklorida, tapi saya tahu karbon dioksida." Ye Chen mengangguk ringan, dan berkata sambil mencibir, "Oke, kamu pilih semuanya sendiri, tapi jangan menyesalinya di masa depan." Setelah berbicara, dia segera mengambil saku Walter. Dia mengeluarkan iPhone-nya dan berkata sambil mencibir, "Ayo, tutupi wajahmu dan biarkan aku membukanya. Aku akan melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di ponselmu." Menyerang privasi orang lain sesuka hati, aku berhak meminta pengacara menuntutmu. Ye Chen berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, ketika saya memukul Anda tadi, Anda tidak mengatakan bahwa pengacara akan menuntut saya. Mengapa saya harus melihat Anda, telepon seluler? Anda malah ingin pengacara menuntut saya. Apakah benar-benar ada sesuatu teduh di ponselmu?" "Ah tidak, sama sekali tidak," Walter berkata dengan panik. "Ponsel saya berisi semua rahasia bisnis keluarga Hogwarts kita, yang sangat penting. Jika Anda membacanya, Tuan Ye, kalau bocor, untuk kita keluarga Hogwarts, pasti akan membawa kerugian ekonomi yang besar." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Jika itu benar-benar menyebabkan kerugian ekonomi, paling buruk aku akan menemanimu saja. Aku orang ini selalu berterus terang. Bukan hanya uang." Anda bertanya di Jinling, "Kapan Tuan Ye kekurangan uang?" Walter ingin mencari alasan untuk menolak, tetapi Ye Chen sudah mengarahkan kamera depan ponsel ke arahnya. "Saya harus mengatakan bahwa pengenalan wajah pada ponsel sangat bagus." Meski pipi Walter bengkak, kunci ponsel langsung terbuka melalui wajahnya. Saat Walter panik, dia baru saja menerima pesan WeChat di ponselnya. Orang yang mengirim pesan WeChat memiliki nama panggilan Cina, Ah Song. Dari daftarnya, saya hanya melihat Ah Song mengirimkan gambarnya, jadi Ye Chen langsung membuka pesan Ah Song. Tak masalah jika dilihat, foto yang dikirimkan Ah Song ternyata adalah mayat yang mulutnya berbusa. Saat ini, mayat itu tergeletak miring di kursi mobil. Yan Jing menatapnya dengan ekspresi yang sangat galak, sepertinya dia mati karena racun. Tepat ketika Ye Chen terkejut,
Ah Song mengirim pesan lain, yang berisi kalimat dalam bahasa Inggris, yang berbunyi, "Bos, orang itu telah terbunuh, dan saya akan menenggelamkannya nanti. Jangan khawatir, petunjuk ini pasti akan benar-benar rusak, Ye." Chen segera membuka-buka rekaman obrolan Ah Song dan Walter. Catatan. Obrolan keduanya tidak berisi percakapan berskala besar, dan kebanyakan adalah, "Selesai, aku akan segera ke sana. Ayo, di sini segera. Ini dia," dan kalimat pendek lainnya. Tampaknya kedua orang ini biasanya tidak terlalu sering berkomunikasi melalui teks WeChat. Namun, Ye Chen segera mengetahui bahwa dalam rekaman obrolan mereka berdua, ada pesan yang dikirim oleh Walter ke Ah Song dalam bahasa Cina, 4 kata, Merkuri di Florida. Dan, segera setelah itu, Walter memposting 1 kata lagi dalam bahasa Inggris di bawah ini, "Ingat istilah ini, jangan membuat kesalahan." Begitu Ye Chen melihat kata ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Segera, dia menatap ke arah Walter dan bertanya dengan tajam, "Siapa Ah Song ini? Mengapa Anda memintanya untuk mengingat Merkuri di Florida?" Begitu. Wang Dongsui mendengar kata ini, matanya langsung melebar, dan dia bergegas ke Ye Chen untuk memeriksanya. Melihat kata Merkuri di Klorid di rekaman obrolan antara Walter dan Ah Song, Wang Dongsui langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menanyai Walter dengan marah, "Walter, saya tidak punya keluhan dengan Anda, dan kami telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, mengapa Anda membunuh ayah saya?" Walter gemetar ketakutan, dan berkata dengan terbata-bata, aku benar-benar tidak." Ye Chen membuka foto mayat yang baru saja dikirim Song, menyerahkannya kepada Walter, dan bertanya, "Aku akan memberimu yang terakhir kalinya. Kesempatan, jelaskan jelas apa yang sedang kamu lakukan, jika tidak, kamu tidak akan pernah kembali ke Amerika Serikat hidup-hidup seumur hidupmu." Walter melihat foto itu, dan seluruh tubuhnya tersambar petir. Pesan WeChat Ah Song dikirim setelah Ye Chen mengambil ponselnya, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat foto ini saat ini. Dia sekilas mengenali mayat di foto itu, pria yang menyamar sebagai kurir dan mengantarkan kurir ke rumah Wang Dongsui. Tampaknya Ah Song ini dengan cepat melaksanakan perintahnya, dan langsung menipu bawahannya untuk meracuninya di dalam mobil. Pada saat ini, keringat dingin mengucur dari pori-pori di sekujur tubuhnya, dan dia panik. Dia khawatir sekarang bahwa keracunan ayah Wang Dongsui akan terungkap. Tetapi sekali lagi, bahkan jika terungkap, setidaknya ayah Wang Dongsui belum meninggal, dan pengadilan Huaxia akan memberinya hukuman yang lebih ringan jika dia terbukti bersalah. Namun, bawahan ini sudah mati, dia memerintahkan Ah Song untuk membunuhnya, agar dia tidak bisa lepas dari kejahatan pembunuhan yang disengaja. Lagi pula, dalam hukum Tiongkok, siapapun yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan akan dihukum sebagai pelanggar utama. Dia menghasut bawahannya untuk membunuh seseorang, meskipun dia tidak melakukannya sendiri. Begitu dia pergi ke pengadilan, dia setidaknya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika kejahatan meracuni ayah Wang Dongsui ditambahkan, maka mungkin dia akan dijatuhi hukuman mati sementara. Memikirkan hal ini, dia langsung putus asa, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan menangis, "Maaf, saya bingung sebentar. Saya tidak bersungguh-sungguh, bersambung.